Ya, kembali bersama saya Dr. Fernandes Arum. Kali ini saya tertarik untuk mengomentari sebuah pernyataan dari Ketua Umum LKAAM, ya, Lembaga Keeratan Adat Alam Minangkabau. Ya, di situ ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya komentari. Ya, dan ini sebetulnya tidak terlepas dari isu yang sedang viral saat ini, di mana Menteri Agama dianggap menista agama, ya, dengan pertuturannya yang sedemikian rupa. Nah, tetapi untuk topik itu saya akan bahas nantinya untuk sesi video berikutnya. Nah, untuk kali ini saya akan mengomentari video yang dimaksud, ya. Saya akan memutarkan videonya, kemudian saya komentari. Nah, ini video yang dimaksud. Ini suatu hal, saya menyatakan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera. Nah, seperti yang Anda simak, ya, Pak Fauzi Bahar sebagai Ketua Umum LKAAM ini menyatakan bahwa beliau akan mengadakan perlawanan, ya, kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, ini bukan Menteri Agama Sumatera Barat, bukan, ya, Menteri Agama Republik Indonesia. Dan itu berarti bahwa menteri ini adalah pemerintahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam urusan keagamaan. Nah, pertanyaan saya, Pak Fauzi Bahar ini selaku Ketua Umum LKAAM ingin mengadakan perlawanan. Perlawanan yang bagaimana, Pak Bahar? Anda berada di negara mana? Begitu. Mau perlawanan yang bagaimana sebetulnya yang Anda maksud? Ya. Apakah perlawanan agama antar agama? Perlawanan negara antar negara? Tidak jelas. Yang jelasnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang Anda nyatakan, yakni membuat perlawanan dengan Menteri Agama, itu merupakan sebuah sikap yang tidak patut, ya, yang tidak layak bahkan. Pemda Anda saja tidak nongol untuk mengatakan hal yang serupa. Anda hanya sebagai ketua lembaga adat ngomong mengadakan perlawanan dengan Menteri Agama. Itu berarti Anda akan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Dan kalau Anda melakukan perlawanan terhadap pemerintah, itu berarti Anda melakukan perlawanan terhadap NKRI. Nah, makanya saya tanya tadi, Anda ini tinggal di NKRI atau tinggal di mana? Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwa haram, ya, saya mengharamkan Menteri Agama datang di Sumatera Barat. Ya, pertanyaan saya, Sumatera Barat itu berada di wilayah mana, Pak Fauzi Bahar? Jangan berbicara semacam tidak memahami begitu, bahwa Sumatera Barat itu bagian dari NKRI dan NKRI itu memiliki pemerintahan tersendiri, ya, yang diwakili salah satu, ya, representasinya adalah menteri. Nah, dalam hal ini Menteri Agama, ya terserah dia mau datang di Sumatera Barat, apalagi memang ada urusan dinas, terserah dia, itu hak pemerintah. Karena memang wilayah pemerintahannya Menteri Agama untuk urusan keagamaan, ya, di seluruh negara Republik Indonesia ini. Itu Anda mau mengharamkan apa itu seperti begitu, Pak Fauzi Bahar? Babimu diharamkan, aplikasi Injil diharamkan, menteri diharamkan. Apa itu haram-haram saja kerjanya? Orang sudah berpikir sampai ke luar angkasa, Anda hanya membahas masalah agama tuh
Nah, makanya saya pernah komentari juga ini persoalan Minangkabau ini sehubungan dengan aplikasi Injil berbahasa Minang. Ya, sejak kapan itu suku beragama, bahasa beragama, budaya beragama? Tidak ada, Pak Fauzi Bahar. Ya, perlawanan apa? Lucu tetapi agak geri tinggi gigi saya itu mendengar pernyataan Anda itu, Pak Fauzi Bahar. Anda selaku Ketua Umum Lembaga Keeratan Adat Alam Minangkabau ya seharusnya bisa menunjukkan figur begitu, tokoh. Indonesia ini sudah kekurangan figur, ya, law of figurity. Sudah benar-benar kehilangan figur kita ini Indonesia. Makanya coba lihat imbasnya sekarang. Jarang masyarakat sudah itu kalau ada masalah tidak ada lagi yang bisa mau didengar. Padahal kita berharap yang namanya tokoh, ya, mulai dari tokoh agama, tokoh budaya, dan semua figur yang ada itu menjadi harapan masyarakat untuk tempat di mana mereka bisa mendengar nasihat. Nah, kalau perilaku tokoh kayak begini, sikapnya model kayak begitu, aduh, mungkin hanya orang-orang yang seotak dengan Anda saja yang bisa dengar-dengar apa yang Anda katakan. Tapi kalau berbicara nasional, mana ada? Kecuali yang mabuk agama tuh, baru mau mendengar tuh. Itu ujaran yang Anda nyatakan barusan itu, ya, mengadakan perlawanan. Itu secara implisit saja itu, baik langsung maupun tidak langsung, itu bisa orang pahami bahwa Anda ini semacam berdiri sendiri, ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda model Anda semua inilah yang bikin kacau saja Indonesia ini. Apalagi mengatakan mengharamkan. Aduh. Ya, coba lanjut simak videonya. Dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya, saya pastikan dia tidak balik ke Jakarta lagi kalau datang ke Sumatera Barat. Nah, coba. Itu sebuah ancaman, Pak Fauzi Bahar, ya. Kalau Anda dituntut itu bisa saja karena mengancam. Dari segi penggunaan bahasa itu bisa bermakna kalau Menteri Agama datang di Sumatera Barat, bisa jadi dia mati karena sudah tidak bisa pulang lagi kembali ke Jakarta. Meninggalnya seseorang, hilangnya nyawa seseorang itu, ya, itu kasus pembunuhan. Dan pembunuhan itu tentu berencana. Dan sudah ditahu siapa kedok di balik semua itu, ya Anda. Entah Anda sendiri yang melakukan atau Anda menyuruh orang di Sumatera Barat sana. Hati-hati berbicara, Pak Fauzi Bahar, ya. Anda itu ketua adat. Coba tolong jadi figur begitu. Mungkin Anda berkata, ya ini beliau sudah menista agama Islam. Saya akan jelaskan nanti dari segi kebahasaan. Tidak usah khawatir, Pak Fauzi Bahar. Saya akan jelaskan dari segi kebahasaan. Apakah betul pertuturan Menteri Agama itu, ya, menista agama Islam? Itu saya akan bahas di episode video berikutnya. Jangan hanya melihat di media elektronik, baru lihat judulnya saja Anda sudah mengatakan dan mengambil kesimpulan bahwa Menteri Agama menista agama Islam. Ya, jadi akan saya singgung juga ini tentang persoalan media elektronik ini, jurnalistik, yang bagi saya sebetulnya sudah melanggar kode etik, ya. Dalam penulisan judulnya saja itu sudah merugikan orang lain, ya, dalam hal ini Menteri Agama. Belum tentu maksud beliau menista agama, tetapi judul yang dipasang oleh jurnalis-jurnalis di media elektronik itu memberikan makna bahwa Menteri Agama menista agama Islam, atau Menteri Agama
menyamakan suara azan dengan suara anjing. Kan belum tentu seperti itu. Tetapi karena judul sudah dipasang oleh jurnalis seperti itu di media elektronik, wah, ya makna, namanya bahasa itu ada maknanya. Implisit, eksplisit, tetap ada maknanya. Ya, jadi hati-hati Pak Bahar. Anda melakukan perlawanan terhadap menteri, berarti Anda melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Yang kedua, Anda mengharamkan. Anda MUI saja juga tidak. Ya, Anda hanya ketua adat saja mau mengharam-haramkan. Aduh. Kemudian Anda mengancam menteri agama. Kalau datang di Sumatera Barat, Anda pastikan tidak bisa lagi kembali ke Jakarta. Wah, ini ada apa ini? Itu ancaman itu Pak Bahar. Ini kalau video Anda ini ditonton terus oleh masyarakat, ini masyarakat bisa saja mencontoh hal yang Anda lakukan karena Anda figur adat, tokoh adat begitu. Oh, bisa lah kita lakukan perlawanannya terhadap pemerintah. Itu taruh di mana otakmu itu? Ya? Lanjut, kita simak videonya ini. Ya, dari itu saya ingatkan, ini negeri Islam, ya, Sumatera Barat ini yang adat bersih. Sejak kapan Sumatera Barat menjadi sebuah negeri Islam? Jangan hanya karena penduduk mayoritas Islam, Anda menyatakan ya Sumatera Barat negeri Islam. Kacau memang otak-otaknya semuanya. Sudah ini model-model orang-orang seperti ini semua yang bikin kacau Indonesia ini. Makanya Indonesia lambat, terseok-seok untuk menuju perkembangannya. Karena ini terus yang mau diurus. Otak-otak kekanakan begini yang mau diurus terus, yang mau dikomentari terus. Negeri Islam, ya, Sumatera Barat ini yang adat bersandingan syarat bersandingan kitabullah. Ketika kamu mengatakan bahwa gonggongan anjing sama dengan bunyi mik, coba lihat kan, ini memang ketidakpahaman. Nggak tahu media elektronik mana tuh yang dibacanya ada tertulis suara masjid sama suara anjing sama dengan suara mik. Tidak ada yang seperti itu Pak Bahar. Suara anjing sama dengan suara mik. Kalau toh juga ada, ya ngapain marah kalau maknanya bahwa suara anjing sama dengan suara mik. Ya miknya siapa? Tidak ada yang tertulis seperti itu Pak Bahar. Ini menandakan bahwa mungkin saja Anda hanya mendengar dari kata orang bahwa Menteri Agama dianggap menista agama. Menteri Agama menyamakan suara anjing dengan suara azan. Itu sudah yang Anda terima. Anda tidak mau masuk untuk melihat lebih jauh. Ya, betul mana media yang menyatakan itu? Betul tidak? Dikonfirmasi. Orang kalau dewasa itu Pak Bahar, ya, tidak seperti anak-anak yang begini. Langsung emosional saja. Marah-marah saja kerjanya. Mengharam-haramkan, mengancam. Orang yang dewasa itu selalu mengkonfirmasi, mengklarifikasi, bahkan lebih jauh masuk, menganalisis. Apalagi pertuturan. Yang namanya bahasa itu Pak Bahar, ya, itu bisa mengandung makna yang beragam. Bergantung apakah dia itu ujaran lokutifkah, ilokutifkah, atau perlokutifkah. Jadi jangan sembarang mengambil kesimpulan dengan opini sendiri, walaupun ada fakta dari segi kebahasaan yang baik secara verbal maupun non-verbal itu terindikasi seperti yang Anda asumsikan. Tetapi jangan menarik opini Anda untuk dibawa ke ranah publik sehingga seakan-akan objek yang bersangkutan itu dinyatakan memang menista agama. Tidak boleh seperti itu. Harus bisa betul-betul dianalisis dari segi kebahasaan, karena ini persoalan bahasa.
sebuah penghinaan besar kamu lakukan kepada umat Islam. Siapa itu yang penghinaan besar kepada umat Islam? Menteri Agama. Aduh. Jadi begini, saya sering kali katakan, ya, kalau kita sudah tidak bisa menggunakan logika untuk bernalar, Pak Bahar, ya gunakanlah akal untuk berpikir. Namun ketika kita sudah tidak mampu lagi berpikir menggunakan akal kita, ya gunakanlah hati nurani. Dengan menggunakan hati nurani, coba mulai dirasa-rasakan tuh. Ada tidak maksud, ya, maksudnya sang menteri begitu, yang merupakan representasinya keagamaan dalam pemerintahan Indonesia untuk menistakan agama tertentu begitu. Coba pakai hati nurani saja lah. Kalau tidak mampu lagi bernalar dan berpikir menggunakan logika dan akal. Ya, jadi di sini jelas bahwa apa yang disampaikan oleh atau yang dinyatakan oleh Pak Fauzi Bahar ini memang sesuatu yang boleh saya katakan kekanakan begitu, ya. Langsung mengambil kesimpulan yang seperti demikian, tetapi masalahnya adalah belum tentu begitu. Belum tentu apa yang dituturkan oleh Menteri Agama adalah memang demikian, yakni bermakna menista agama Islam. Jadi tadi coba pakai saja dulu hati nuraninya lah seperti itu. Ya? Jangan langsung mengeluarkan pernyataan yang Anda sendiri tidak pahami apa maknanya. Ya, kalau mau dianalisis itu kebahasaan Pak Bahar, kompleks. Kompleks itu Pak Bahar, kompleks sekali. Ya, ada banyak perspektif yang bisa kita gunakan untuk menganalisis makna-makna di balik sebuah ujaran. Jadi jangan seperti itu. Apalagi sudah sampai ke ranah publik, aduh. Itu pernyataan-pernyataan mengancam, mengharamkan. Itu menteri itu siapa Pak Bahar? Itu pemerintah itu Pak Bahar. Anda mau larang-larang dia datang ke Sumatera, itu hak Anda apa? Kapasitas Anda apa mau melarang-larang? Ya, jangankan menteri yang adalah pemerintah. Orang lain saja yang tidak punya kedudukan dalam pemerintahan, kalau dia mau bepergian kemana saja, itu hak dia. Apalagi masih masyarakat Indonesia dan bepergian di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada orang lain yang mau larang-larang seperti itu. Pelarangan yang seperti ini muncul, ya, ketika ada banyak orang muncul dengan kemabukan agamanya, kemabukan rasnya, atau sukunya, etniknya, komunitasnya. Dan itu yang tidak kita inginkan di dalam wilayah NKRI ini. Ya, jadi saya harap itu coba dipertimbangkan kembali. Bukan hanya kepada ketua LKAM ini yang saya komentar, ya, kepada setiap orang yang otaknya, pemikirannya tuh mau sama ini dengan ini. Nah, itu coba mulai berpikir, ya, mulai nalarkan tuh. Baikkah seperti itu mengancam, mengharamkan menteri? Aduh. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa janganlah seperti itu. Coba selalu itu mengawali sikap dan perilaku kita dengan pemikiran yang jernih, ya. Kalau Anda sebagai akademisi, coba secara objektif, ya, masuk ke dalam proses yang disebut dengan metodologi. Salah satu unsurnya di dalam ada proses analisis. Coba analisis baik-baik dulu lah, ya. Kalau Anda bukan non akademisi yang tidak terbiasa dengan proses analisis, ya, atau metodologi itu secara umumnya, coba itu tadi saya katakan, nalarkan saja. Tapi kalau tidak mampu nalarkan dengan logika Anda, ya coba pikirkan dengan akalnya. Kalau juga tidak mampu, pakailah hati nurani. Semua manusia memiliki hati nurani. Hati nurani yang baik itu akan selalu berpikir yang positif. Sebaliknya, hati nurani yang jahat akan selalu berpikir, berasumsi,
ya memandang sesuatu itu secara negatif. Oke, jadi saya pikir seperti itu. Cukup komentar saya, dan semoga ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama, supaya negara kita ini aman-aman saja dan kita hanya bisa berpikir tentang pengembangan, bukan urusan-urusan yang yang seperti ini terus mau diurus, ya. Jadi saya pikir demikian. Terima kasih Anda telah menyimak. Sampai jumpa pada sesi video berikutnya, dan salam Pancasila.